Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutikno, lahir di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, tahun 1974. Saya sebagai dalang wayang titik di Desa Wonosoco. Saya mengenal wayang klitik semenjak Bapak masih ada. Waktu saya masih kecil, Bapak sudah mendalang membawakan ini wayang klitik. Jadi saya kenal itu masih kecil, sejak masih kecil. Saya mengenal wayang klitik dari Bapak saya, almarhum Bapak Sumarlan, semenjak saya usia 2 tahun. Dan Bapak saya mengenal wayang klitik dari dalangnya dulu, Mbah Kasmitro dan Mbah Kamijan. Mbah Kamijan membawakan wayang klitik itu dari Mbah Kasmo. Sedangkan Bapak almarhum Bapak Sumarlan itu kelahiran tahun 1955, sekitar 70-an Bapak mulai mendalang. Dan sebelum Bapak itu Mbah Kasmitro, dari cerita Bapak sendiri, waktu penjajahan Belanda itu udah ada wayang klitik di Desa Wonosoco. Wayang klitik ini dibuat dari kayu dan dipahat seperti alat ukir, tapi zaman dulu sama zaman sekarang udah beda. Mungkin peralatannya itu yang serba sederhana, jadi hasil pahatannya seperti ini. Jadi kayunya ada yang dari kayu jati, ada yang dari kayu waru. Tapi kebanyakan dulu itu kan di sini hutan belantara, diambil dari kayu waru dan jati. Wayang klitik ini mengambil cerita tentang sejarah babat, tapi babat tanah Jawa. Perbedaan antara wayang kulit dan wayang klitik adalah di situ. Wayang kulit menceritakan Mahabharata Ramayana, kalau ini menceritakan tentang sejarah tanah Jawa. Saya adalah generasi yang ke-8 meneruskan pejuang-pejuang wayang klitik yang melestarikan wayang klitik di Desa Wonosoco. Jadi pendahulu-pendahulu saya itu adalah pertama Mbah Modiwiryo Sengkrek, yang kedua Mbah Noyo Sampar, yang ketiga Mbah Rawi, terus Mbah Kasmo, Mbah Kasmitro, Mbah Kamijan, terus Bapak saya, Bapak Sumarlan, terus dilanjutkan saya sendiri di Istiqomah. Jadi saya mendapatkan ilmu pewayangan, cerita wayang klitik ini dari Bapak saya. Bapak juga dari dalang-dalang sebelumnya, Mbah Kamijan, Mbah Kasmitro, Mbah Kasmo, itu seputar cerita Majapahit. Itu Minak Jinggo Damarwulan, terus runtuhnya Mojopahit, berdirinya Mojopahit. Tapi untuk saya ini, karena diwarisi cuma lakon 1-2 lakon, ini berhubungan dengan penanggap wayang ya, yang meminta cerita tentang babat tanah Jawa. Seumpama dari Menoro, pihak Menoro minta lakon babat Kudus, ya saya juga harus memenuhi apa yang jadi permintaan dari penanggap wayang klitik. Cerita wayang klitik itu menceritakan tentang sejarah tanah Jawa, babat tanah Jawa. Bapak dulu itu cuma mengasihkan 2 lakon, yaitu untuk di Sendang Dewot dan di Sendang Gading. Itu cerita tentang babat Mojopahit. Dan saya karena alhamdulillah ini banyak, ya nggak banyak lah, ada 1-2 peminat yang ingin menangkap wayang klitik, dan permintaan lakon seputar babat tanah Jawa saya harus melayani. Contohnya Geger Kediri, Geger Singosari, Ken Arok, dan Keris Nyampu Gandring, itu saya juga pernah. Terus yang di Kudus itu minta lakon babat
Kudus, sejarah Syekh Jafar Shodiq, saya juga melayani dengan cerita Babat Tanah Kudus. Jadi untuk tokoh perwalian, untuk wayang yang baru dibuat ini, saya memesan pada pengrajin di sini untuk membuatkan tokoh wali, untuk supaya nanti di dalam cerita Babat Tanah Kudus itu ada tokoh pewayangannya kewalian. Tokoh yang diutamakan masyarakat Wonosoco itu adalah tokoh Sabdo Palon. Itu adalah tokoh seorang abdi atau punokawan yang menemani satria negara Majapahit kemana saja dan membimbing supaya kesatria itu tidak terjerumus ke jalan yang mungkar. Perbedaan wayang kulit dan wayang klithik itu beda jauh. Kalau seumpama ini contoh tokoh Damar Wulan, ini menceritakan Majapahit. Besok seumpama tidak menceritakan tentang Majapahit, Singasari seumpama, atau Singasari ini bisa menjadi Raden Wijaya. Lah kalau wayang kulit seumpama ini Arjuna, besok cerita apapun tetap namanya Arjuna. Perbedaan wayang tidak seperti itu. Nah, untuk di Desa Wonosoco yang banyak dikenal masyarakat itu adalah tokoh Damar Wulan dan Minak Jinggo. Ini tokohnya Damar Wulan. Untuk iringan gamelan wayang klithik dan wayang Purwo itu beda, dan suluan juga berbeda. Kalau wayang klithik itu cukup dengan serepek galak gajur. Kalau wayang Purwo itu ada serepek menyuro, ada serepek songo, ada serepek enem, dan serepek itu ada sampaknya. Di galak gajur juga ada sampaknya. Tapi perbedaan, kalau wayang Purwo itu bisa dipercepat temponya, kalau wayang klithik nggak bisa. Monoton, irama semua 3/4 ya 3/4 sampai awal sampai akhir. Kalau wayang Purwo bisa berubah, jadi irama lambat bisa menjadi irama cepat. Suluannya, kalau wayang Purwo perbedaannya begini. Bumi gonjang kanjing, langit kelap-kelap katon. Lerken cahing sang malih gandrung, kadulu kir moyak mayik. Itu contoh kalau wayang Purwo. Tapi kalau di galak gajur, mangkono tandangiro, mangkono tandangiro, itu perbedaannya. Untuk iringan wayang Purwo itu gamelannya ada pelok, ada selendro, tapi kalau di wayang klithik cukup menggunakan irama selendro. Wayang klithik digelar di Desa Wonosoco itu dalam acara resik-resik sendang itu pada bulan Juni, kalau enggak Juli, kalau enggak ada harinya Sabtu Kliwon dan Minggu Legi itu diajukan di bulan Juli. Itu pada hari Sabtu Kliwon dan Minggu Legi. Kalau Sabtu Kliwon itu menceritakan sejarah Minak Jinggo gugur di Sendang Gading. Itu di Sendang Dewot, di Sendang Gadingnya menceritakan tentang bangun Sigit Swargo Bandang. Saderenge pementasan pagelaran wayang klithik di pun milai, biasanya saya sebagai dalang itu membakar menyan, dan asapnya saya buat ini untuk tolak bala, istilahnya dipercayai seluruh masyarakat Desa Wonosoco bahwa tokoh wayang ini bisa membuat tolak bala di Desa Wonosoco, supaya Desa Wonosoco jadi desa yang makmur, murah sandang, murah pangan, dan air yang keluar dari sumber sendang, kedua sumber sendang, Sendang Dewot dan Sendang Gading, tetap lestari. Ini dipercayai oleh masyarakat Wonosoco. Dan tokoh wayang ini memang disakralkan di desa kami, di Desa Wonosoco.
Jadi membakar menyan atau dupa ini ada doa-doa khusus untuk para dalang dari para leluhur, dan ini doanya khusus untuk dalang, bukan untuk dikasih tahukan sama publik, karena itu wanti-wanti dari bapak saya akan berbahaya. Wayang klitik di Indonesia ini juga banyak di mana-mana. Di Pati juga ada, saya pernah lihat, di Jepara ada, di Blora yang terkenal banyak wayang klitik di sana juga saya pernah melihat. Dan iringannya itu kalau di Blora yang pernah saya lihat itu iringan wayang Purwo. Kalau di Pati itu iringannya pakai iringan barongan. Dan ceritanya di Pati itu tokohnya wayang klitik, tapi ceritanya mengambil cerita Mahabharata Ramayana. Kalau di Blora ceritanya sama babat tanah Jawa, tapi iringannya udah iringan wayang Purwo, pakai pelok slidro, pakai serpek, pakai gending-gending wayang Purwo. Kalau wayang klitik monoton, makanya cuma kami di desa kami yang mempunyai gending, namanya gending Galak Ganjur, cuma di desa Wonosoco. Ini contoh iringan serpek lasem di wayang Purwo. Ini contohnya pakai notasi rolu mo nem mo nem mo rolu mo lu mo lu mo lu mo rolu mo cinem mo lu nem mo lu rolu mo nem mo. Ada irama lambat, ada irama cepat. Kalau di Galak Ganjur wayang klitik nem mo ro mo nem mo ro mo nem lu ro ji lu si ji. Jadi sampai akhir, sampai gongso di belakang akhiran gending itu nggak bisa dipercepat, temponya tetap lambat. Saya dulu menjadi dalang wayang klitik di Wonosoco itu juga karena terpaksa, karena saudara saya itu kan 6, laki-lakinya 2. Jadi saya masih punya kakak laki-laki. Jadi bapak itu menyuruh kakak saya itu untuk meneruskan perjuangan bapak melestarikan wayang klitik, tapi tidak mau. Dan saya dulu itu kan juga di musik, tapi musiknya musik organ, pakai ikut orkes dangdut. Jadi saya nggak tertarik sama gamelan. Saya tertarik minat karena bapak itu sudah tua, sering sakit-sakitan, jadi nggak mampu untuk mendalang lagi. Dan saya lihat kakak saya juga nggak ada minat di situ untuk meneruskan perjuangan bapak di desa Wonosoco. Akhirnya saya tinggalkan musik saya mulai bergelut di dunia kesenian budaya musik, gamelan, mengrawit, dan saya mulai sanggup untuk meneruskan perjuangan bapak mendalang wayang klitik di desa Wonosoco. Beda sama anak saya yang ini, untuk yang masih kecil sejak umur 2 tahun, namanya Tino, saya kasih nama Tino biar Jawa-Jawanya ada. Nama lengkapnya Ahmad Tino Mujaki. Itu sejak umur 2 tahun itu sudah tertarik sama wayang. Dia sering mendalang sendiri walaupun suaranya masih belum jelas. Itu suka memainkan wayang sendiri. Akhirnya semakin dewasa dia itu ingin sekali mendalang wayang. Dan dulu kan CD itu kan ada VCD itu nontonnya wayang terus. Jadi saya nggak pernah memaksakan untuk anak saya untuk meneruskan menjadi dalang, karena mungkin jadi dalang itu bukan temu jadi orang yang sukses, saya seperti itu, tapi saya nggak maksa. Tapi ternyata anak saya minat sendiri, suka sendiri sama wayang klitik ini. Jadi ini udah usia 13 tahun, kelas 2 SMP. Anak saya mulai mendalang itu, terjun dalang itu udah SD kelas 3, kelas 4 sampai sekarang. Mendalang wayang Purwo. Tapi untuk mengenal wayang klitik, ini baru saja saya ajari memegang wayang klitik sama wayang klitik beda, nak, begitu. Jadi anak saya itu saya kenalkan ke wayang Purwo atau wayang kulit. Saya kenalkan dulu di situ karena kan pelajaran-pelajaran di situ kan banyak dalang-dalang di sana itu yang sudah senior, sudah pinter. Ada memegang wayang caranya begini. Nah, setelah mengetahui dari gamelan juga saya
perkenalkan di situ, saya sekolahkan di sana di Kudus, di Sanggar PO Haryanto. Dan anak saya mulai saya kenalkan dengan wayang titik, saya bedakan. Kalau wayang Purwo atau wayang kulit itu, kalau anak-anak memakai emosinya kan masih tinggi, masih antusias, kepingin wayang ini dibikin salto. Masih anak kecil itu tertarik sama wayang itu karena wayang Purwo itu bisa salto, bisa begini-begini, bisa dibikin gimana, tapi wayang titik nggak bisa. Ini bikin salto patah. Nah, untuk usia seperti anak saya, memang untuk memancing daya tariknya ke wayang titik ini lambat laun nanti udah dewasa, tahulah caranya megang wayang begini nak. Kalau wayang titik ini contoh, mainkan wayang titik ini perangnya nggak begini, nggak bisa, pelan, des, begitu nak, seperti itu pengertiannya seperti itu. Jadi ya kasihanlah anak ini, wah kok monoton seperti itu geraknya, tapi ya pelan-pelan nanti saya supaya anak ini bisa tertarik, ini bikin caranya gimana supaya wayang itu nggak patah, gimana caranya, saya begitu untuk mengajari anak saya supaya dia itu mempunyai tanggung jawab juga wayang ini harus supaya nggak cepat rusak gimana begitu. Harapan saya ini untuk masa-masa saya undur usia udah tua, digantikan anak saya ini kan saya mengalami sendiri sebagai dalang wayang titik itu lakunya itu sulit. Jadi nanti kasihan anak saya kalau menggeluti wayang titik. Kan ini kan ada juga dari segi ekonomi ya, kasihan. Makanya saya kepingin dari pemerintah untuk membantulah. Ini wayang titik ini dikenalkan di mana-mana dan masyarakat luas menarik, mempunyai daya pikat untuk menanggap wayang titik. Supaya dikenal cuma enggak di Kudus, di luar Kudus juga banyak yang mengenal wayang titik. Itu saya minta bantuan dari para pemerintah. Kalau di Indonesia dulu dikenal wayang yang dibuat dari kayu itu wayang kerucil. Itu banyak sekali ditemukan di Jawa Timur. Itu saya lihat di media sosial, itu wayangnya seperti apa. Ya, ada perbedaan lah. Perbedaannya ini kalau wayang titik ini agak lebih besar, tapi wayang kerucil itu lebih kecil daripada ini wayang titik. Itu yang saya tahu. Dan apa namanya iringan musiknya itu lebih minimalis, nggak terus komplit seperti yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Budi, umur 46 tahun, sebagai Kepala Desa Wonosoco. Di sini saya mau menjelaskan kaitannya dengan kebudayaan atau adat istiadat tradisi budaya yang ada di desa kami Wonosoco, yang utamanya adalah tradisi budaya wayang klitik, yang memang budaya ini satu-satunya budaya yang senantiasa kita lestarikan. Tiap tahunnya kita pentaskan 2 kali dalam pertunjukan, diantaranya untuk merti sumber atau bersih sendang, diantaranya di 2 sumber mata air, yaitu Sendang Dewot dan Sendang Gading, yang mana ini sudah kita masukkan di dalam anggaran APBDes setiap 1 tahun sekali. Memang kita rutin untuk kita anggarkan di pementasan wayang klitik tersebut. Untuk hubungan wayang klitik dengan desa Wonosoco, ini memang kita mengacu pada sejarah desa, diantaranya yang pertama pada waktu penjajahan Belanda itu Pangeran Kajoran beserta Panglima Pakes Aji pada waktu perlawanan melawan Belanda itu terpukul mundur atau kalah dalam peperangan. Dari situ Pangeran Kajoran dan Panglima Pakes Aji menarik pasukannya untuk melari dalam persembunyian atau melakukan pelarian yang di sini alhamdulillah
di lereng Pegunungan Kendeng Utara. Nah, sampai di lereng Pegunungan Kendeng Utara ini, Pangeran Kajuran dan Panglima Pakes Aji melakukan semedi atau bertapa. Jadi di situ Panglima Pakes Aji dan Pangeran Kajuran mendapatkan suatu wisik atau mendapatkan suatu wangsit, yang dimana wangsit atau wisik itu berupa cahaya dan suara. Di antaranya cahaya itu jatuh di 2 tempat. Ya, setelah ditelusuri jatuhnya cahaya tersebut, ternyata ditemukan sumber mata air. Ya, setelah ditemukan 2 sumber mata air, ternyata di situ dinamakan sumber Sendang Dewot dan sumber Sendang Gading. Karena dirasa aman dan nyaman, maka Pangeran Kajuran dan Panglima Pakes Aji melakukan persinggahan yang cukup lama di situ untuk mempersiapkan kekuatannya kembali untuk melawan peperangan dengan Belanda. Hal tersebut Pangeran Kajuran dan Panglima Pakes Aji melakukan pembabatan semak belukar di lokasi 2 sumber mata air tersebut. Setelah dilakukan pembabatan semak belukar atau pohon, ternyata ada salah satu pohon yang tidak bisa ditebang di situ. Karena pohonnya agak besar dan mungkin ada penunggu yang mengganggu, maka dari itu Pangeran Kajuran melakukan penebangan sendiri, jadi tidak dilaksanakan oleh pasukan. Pangeran Kajuran melaksanakan penebangan pohon yang tidak bisa ditebang tadi secara sendiri. Ternyata Pangeran Kajuran setelah menebang pohon tersebut juga tidak bisa dilaksanakan. Malah mata batu akik atau cincin batu akik Pangeran Kajuran terlepas dari jari Pangeran Kajuran. Setelah lepas mata batu akik tersebut, disuruhlah untuk mencari dari pasukan Pangeran Kajuran dan Panglima Pakes Aji ini untuk bisa mencari mata batu akik yang hilang tadi. Setelah dilakukan pencarian begitu lama, ternyata mata batu akik tersebut tidak bisa diketemukan juga. Jadi Pangeran Kajuran menghentikan pencarian tersebut dengan cara Pangeran Kajuran sudah berkata seperti ini. Ini sudah kodrat yang kuasa, atau ini sudah menjadi kehendak yang kuasa. Kalau memang batu akik ini tidak bisa diketemukan, maka disuruhlah untuk membakar semak belukar dari yang dibabat tadi. Terus akhirnya dibakarlah semak belukar itu. Ternyata juga tidak diketemukan juga mata batu akik yang hilang tadi. Terus Pangeran Kajuran berkata lagi, ini sudah kehendak yang kuasa. Kalau ini besok menjadi tempat kota atau desa, saya namakan Wonosoco. Kata Wono sendiri dari asal kata alas atau hutan. Soco adalah mata batu akik Pangeran Kajuran yang terlepas atau hilang tadi. Maka di situ ringkas cerita Wonosoco artinya adalah hutan yang sudah dibabat, dan mata batu akik Soco atau mata batu akik yang hilang tadi, disitulah terjadi desa Wonosoco. Seperti itu. Ya, setelah tadi wisik tadi ditelusuri oleh Pangeran Kajuran dan terjadilah nama desa di situ. Ada wisik yang berupa suara bahwa mata sumber Sendang Dewot dan Sendang Gading itu disuruh untuk melestarikan, disembelihkan kambing di 2 sumber mata air, dilanjutkan untuk
pementasan atau ditanggapno wayang klitik setiap 1 tahunnya. Jadi dari pemerintah desa sampai sekarang juga melaksanakan pementasan wayang klitik yang secara terus-menerus dilakukan setiap 1 tahun sekali, itu di 2 sumber mata air tersebut. Untuk hubungan wayang klitik sendiri dengan Desa Wonosoco, karena wayang klitik ini disuruh untuk mementaskan, karena wayang klitik adalah terbuat dari kayu, jadi kayu disuruh untuk melestarikan. Wayang klitik itu disuruh untuk melestarikan. Makanya kalau wayang klitik disuruh untuk melestarikan, berarti kita juga sebagai warga masyarakat Desa Wonosoco untuk bisa melestarikan kayu atau pepohonan yang ada di sekitar Desa Wonosoco atau di sekitar sumber mata air baik Sendang Dewot maupun Sendang Gading. Pada intinya melestarikan wayang klitik itu berarti melestarikan hutan, melestarikan pepohonan atau kayu yang ada di sekitarnya. Mungkin hubungan wayang klitik dengan Desa Wonosoco seperti itu. Itu dari wisik Mbah Ngariah dan Mbah Suminah. Mbah Ngariah sendiri dari yang menjaga Sendang Dewot dan Mbah Suminah yang menjaga Sendang Gading. Untuk cerita wayang klitik sendiri, biasanya Pak Dalang itu mengambil cerita kalau di Sendang Dewot itu Damar Wulan Ngeratu atau Minak Jinggo Gugur. Kalau di Sendang Dewot, Sendang Gading itu mengambil cerita Bangun Sigit Swargo Bandang. Itu yang sering dipentaskan atau sering diceritakan wayang klitik dalam ritual resik sendang. Ya, upaya untuk desa sendiri atau pemerintah desa dalam melestarikan wayang klitik atau keberlanjutan pementasan maupun perawatan benda-benda cagar budaya ini, salah satunya adalah melakukan pelatihan karawitan atau pelatihan gamelan, yang di sini juga kita kenalkan melalui anak-anak TK, anak-anak SD dan SMP yang ada di Desa Wonosoco ini. Sudah mulai kita gerakkan untuk bisa mengenal lebih jauh baik tokoh-tokoh wayang klitik sendiri maupun pengenalan secara gamelan atau karawitannya, seperti itu. Ya, untuk harapan kami selaku pemerintah Desa Wonosoco atau pemangku wilayah, tentunya kita pengen keberlanjutan dari wayang klitik ini, jangan sampai punah, jangan sampai berakhir sampai di sini. Maka dari itu benda cagar budaya ini, benda yang sudah kategori langka ini, saya mempunyai harapan untuk bisa dimuseumkan agar bisa nanti menjadi edukasi pada generasi penerus, biar lebih tahu lebih dalam seperti apa budaya yang ada di Desa Wonosoco ini. Maka dari itu memang saya mengharapkan kepada pemerintah untuk bisa membantu kaitannya dengan pembuatan museum wayang klitik, seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarno. Saya dari Wonosoco. Tanggal lahir saya 4 April 81. Saya sebagai pengrajin wayang klitik di Wonosoco ini juga cuma meneruskan dan pinginnya juga jangan sampai budaya ini hilang, dan saya sebagai penerus itu cuma memperbaiki dan juga mengganti yang rusak-rusak. Saya bisa belajar membuat wayang klitik itu memang dari keluar SMP itu saya sudah belajar di Jepara mengukir. Kemudian di Wonosoco memang sudah ada ini wayang klitik, tapi keadaannya sudah mulai rusak dan banyak yang rusak. Pada akhirnya saya ikut memikirkan, juga disuruh desa untuk memperbaiki dan juga mengganti yang rusak-rusak ini sesuai dengan kemampuan saya, dan saya tidak merubahnya. Saya menirukan yang aslinya seperti itu, tidak merubah gambar ataupun modelnya. Membuat wayang klitik itu bahannya, kalau dulu memang yang bagus itu dari kayu waru, kemudian itu tangannya itu sebenarnya dari kulit, seperti wayang kulit. Kemudian dikasih cat biasa, cat kayu. Dan juga ada pernik-perniknya, dulu itu dari kain yang seperti payung itu. Ada ini mutiara-mutiaranya seperti ini, memang dari dulu memang ada. Cara pembuatannya itu kayu kita ratakan dulu dan sesuai dengan ukuran, setebal kira-kira 2 cm atau 2,5 juga bagus. Kemudian kita cetak, kita gambar pakai spidol atau pulpen. Kemudian kita bobok atau geraji itu buat membentuk lekuk-lekuknya ini. Kemudian kita pahat, terus setelah pahat kita amplas, terus kita cat. Setelah cat kita kasih ini tangan, dan juga ini ada antingnya juga dikasih. Untuk proses pembuatan wayang klitik itu prosesnya kurang lebih natahnya 2 hari, mungkin pengecatannya 1 hari, dan ini pemasangannya juga, pengklirannya juga sekitar 4 harian lah sudah jadi satu wayang. Untuk pengecatannya kita tidak merubah dari yang lama. Yang karakter ini yang kanan itu biasanya warna putih mukanya, dan yang kiri itu warna merah. Itu aja. Untuk karakter warna itu hitam, putih, merah, hijau, dan juga warna emas. Untuk warna hitamnya itu di rambut, warna putih di muka, juga bisa warna merah, hijau itu di baju, warna emas itu di bagian tubuh.
Untuk warna di tubuh itu tergantung karakter, bisa emas juga bisa hitam, kadang bisa merah. Tingkat kesulitan membuat wayang gledek itu kalau ada pembuatan tokoh baru seperti wali-wali itu saya membuat pola sendiri, juga membuat gambar sendiri, dan juga yang kesulitannya itu memang membuat wajahnya yang seperti orang alim atau orang kasar, itu memang agak sulit. Untuk melanjutkan atau melestarikan ini bagi pemuda, boleh belajar dan saya siap mempelajari. Dan kemarin juga sudah ada Karang Taruna mengadakan pelatihan, dan itu juga didanai desa. Harapan kami sebagai pengrajin wayang gledek itu bisa dikenal banyak orang, dan juga banyak yang minat, pesen. Kalau bisa dikembangkan jadi souvenir atau gantungan kunci juga lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tino Muzaki. Umur saya 13, tanggal 8 tahun 2011 bulan Juli. Saya sebagai generasi ke-9 wayang gledek di Desa Wonosoco. Saya kenal wayang gledek dari bapak saya yang bernama Sutekno. Saya suka belajar dalang dari mulai umur 2 tahun. Saya suka mendalang karena saya memang suka wayang. Harapannya Tino untuk wayang gledek? Terkenal kayak wayang kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutrika, sarjana hukum, sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Salah satu potensi seni dan budaya yang kami miliki adalah wayang gledek, di mana wayang gledek ini adalah satu-satunya mungkin yang dimiliki oleh daerah di Jawa Tengah, bahkan mungkin nasional, hanya ada di Kudus. Adapun usaha-usaha perlindungan yang kami lakukan selama ini adalah, yang pertama adalah melakukan pengkajian dan pendokumentasian, yaitu melakukan penelitian dan pendokumentasian terkait wayang gledek, baik dari sejarah, filosofi maupun teknik pembuatan dan pementasan. Kemudian yang kedua juga mengadakan pelatihan dan pendidikan, yaitu kami mencoba untuk mendorong minat terhadap wayang gledek ini. Kami lakukan baik di desa-desa maupun di sekolah-sekolah, sehingga harapan kami wayang gledek ini sebagai bagian dari materi pelajaran budaya lokal. Kemudian yang ketiga berupa pementasan rutin. Ini sudah setiap tahunnya di dalam rangka Hari Jadi Kota Kudus, ini wayang gledek selalu kami pentaskan karena memang ini menjadi satu daya tarik wisata tersendiri bagi masyarakat lokal untuk sekali setahun mereka melihat wayang gledek ya. Selain itu juga ketika di Desa Wonosoco ada satu kegiatan tradisi budaya ya, tentunya wayang gledek ini ditampilkan sehari semalam oleh masyarakat setempat. Kemudian juga kami mengadakan promosi secara digital karena di dinas kami itu mempunyai satu media sosial, itu berupa Facebook dan IG, Instagram, sehingga setiap pementasan ini selalu kita up ya melalui media sosial yang kami miliki. Kemudian dukungan ataupun fasilitasi yang kami berikan selama ini yaitu dukungan finansial untuk pementasan atau juga pelatihan-pelatihan wayang gledek, sehingga yang saat ini wayang gledek hanya
dilakukan oleh satu dalang, ya harapan kita nanti ada generasi-generasi yang mencintai dan ingin belajar tentang seni pedalangan khususnya untuk wayang klite. Kemudian juga kami mengadakan kerjasama dengan komunitas dan lembaga budaya dengan harapan wayang klite ini selalu dipentaskan dalam kegiatan-kegiatan mereka. Dan upaya-upaya yang sudah kami lakukan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kudus tetap menjaga dan melestarikan wayang klite. Adapun upaya-upaya dalam pengembangan wayang klite diantaranya adalah berupa satu inovasi dan pementasan, di mana kami setiap tahun yang seperti saya sampaikan tadi adalah mempunyai agenda rutin ya di kegiatan hari jadi, yaitu kita pentaskan wayang klite ya, baik dari segi cerita, teknologi maupun media yang digunakan. Misalkan kita menggabungkan teknologi modern juga penyajian tema kontemporer, yaitu menciptakan lakon-lakon baru yang relevan dengan situasi sosial, politik, dan budaya sehingga menarik minat penonton yang lebih muda. Kemudian yang kedua juga pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Jadi kami berusaha untuk menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya untuk seniman-seniman muda yang harapan kita akan melahirkan generasi pelaku seni wayang klite. Dan di antara program-program kami yang berusaha kami laksanakan, yang pertama adalah pelatihan dalang muda kepada dalang muda, dan yang kedua adalah pembinaan kepada komunitas seni. Kemudian kami juga mencoba untuk mengagendakan festival seni budaya dan promosi pariwisata, di mana ketika kami hari jadi Kota Kudus juga kami sering mengadakan kegiatan festival, diantaranya adalah Festival Budaya Wayang Klite ini menjadi bagian dari acara seperti festival budaya tahunan yang kami berharap bisa mengundang penonton dari berbagai kalangan termasuk wisatawan lokal dan mancanegara. Kemudian juga memasukkan wayang klite dalam paket wisata. Ya, ini sudah dilakukan oleh Desa Wisata Wonosoco, di mana setiap wisatawan yang datang mereka kita tawarkan paket wisata, termasuk salah satunya adalah pementasan wayang klite yang berada di situ. Kemudian juga promosi di media sosial, kami mencoba untuk setiap saat membuat konten video, yaitu merekam pementasan wayang klite dan membagikannya melalui YouTube, Instagram, atau TikTok. Dan yang kemudian yang kedua adalah menyebarluaskan informasi dengan menggunakan media sosial untuk mengenalkan sejarah, filosofi, serta proses pembuatan wayang klite sehingga masyarakat lebih tertarik dan terlibat. Kemudian yang terakhir adalah penguatan ekonomi kreatif. Ya, ini wayang klite ini kita coba untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana ketika kita membina masyarakat di desa wisata, mereka kita beri semangat untuk membuat sebuah cenderamata di mana wayang klite ini menjadi ikon, jadi mereka bisa memproduksi cenderamata untuk oleh-oleh wisatawan. Jadi kita juga berusaha kerjasama dengan pemerintah desa untuk mengadakan pelatihan wirausaha, yaitu bagaimana masyarakat sekitar yaitu membuat satu produk inovasi souvenir berupa karya seni wayang klite. Kemudian kami juga sering ketika wayang klite ini kita bawa ke event-event baik di daerah, di provinsi maupun di nasional, ini punya daya tarik tersendiri, sehingga saya yakin bahwa wayang klite ini akan dicintai oleh seluruh masyarakat, tidak hanya masyarakat di Kudus, di Jawa Tengah, akan tapi masyarakat di tingkat nasional. Adapun upaya-upaya pemanfaatan wayang klite sebagai salah satu identitas Kabupaten Kudus,
bahwa kita ketahui bahwa wayang klitik adalah salah satu bentuk seni tradisional yang khas dari Jawa, termasuk di Kabupaten Kudus, dan juga merupakan warisan budaya. Dan upaya pemanfaatan wayang klitik untuk memperkuat identitas Kudus dilakukan melalui berbagai langkah-langkah, antara lain adalah pelestarian budaya lokal. Wayang klitik kami promosikan sebagai salah satu bentuk warisan budaya, dan pemerintah Kabupaten Kudus bersama komunitas budaya lokal ini sering mengadakan pementasan untuk tetap menjaga seni ini tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kemudian yang kedua juga kami mencoba kerjasama dengan sekolah-sekolah, yaitu memperkenalkan seni wayang klitik ini kepada generasi muda, bertujuan agar anak-anak muda mengenal dan menghargai budaya tradisional mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan festival dan event budaya. Jadi Kabupaten Kudus sendiri sering mengadakan festival budaya yang melibatkan pertunjukan wayang klitik. Jadi seperti dalam perayaan Hari Jadi Kabupaten Kudus atau acara-acara keagamaan lainnya. Dan festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan seni wayang kepada khalayak luas baik dari dalam maupun luar daerah. Kemudian berikutnya berupa inovasi dan kolaborasi seni, yaitu beberapa seniman di Kudus telah melakukan inovasi pada pementasan wayang klitik, seperti memasukkan cerita-cerita modern, kemudian penggunaan multimedia atau kolaborasi dengan seni pertunjukan lainnya. Jadi ini dilakukan untuk menjadikan wayang klitik lebih relevan dengan masyarakat saat ini tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional. Kemudian berikutnya adalah dukungan pemerintah dan masyarakat. Jadi wayang klitik ini sudah kita jadikan sebagai identitas Kabupaten Kudus, juga tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan kebudayaan serta peran masyarakat yang aktif dan juga para pelaku seni dan budaya untuk melestarikan dan mempromosikan seni ini. Dan melalui upaya-upaya ini wayang klitik tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai identitas lokal yang turut membangun citra Kudus sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan kebudayaan. Kemudian upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, terhadap pelestarian wayang klitik adalah yang pertama mengadakan pelatihan dan pemberdayaan, di mana pemerintah kabupaten sendiri sering mengadakan pelatihan bagi para pengrajin dan komunitas untuk meningkatkan keterampilan dalam pembuatan wayang klitik. Dan hal ini menjadi satu inovasi dalam desain dan teknik pembuatan, di mana ketika melaksanakan kegiatan ini kita bekerja sama dengan para seniman dan budayawan, ya, serta sastrawan yang membuat satu konsep-konsep sehingga wayang klitik ini menjadi satu kreativitas yang mampu untuk menjadi satu daya tarik kepada wisatawan. Kemudian yang kedua, bantuan dana dan peralatan. Jadi kami sering mengadakan satu kerjasama dengan DPRD Kabupaten Kudus, di mana beliau-beliau sering memberikan bantuan berupa dana hibah atau peralatan kepada pengusaha dan komunitas pengrajin wayang klitik. Dan bantuan ini tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas. Kemudian juga mengadakan promosi dan pemasaran. Jadi kami juga seringkali membantu mempromosikan produk wayang klitik, ya, baik melalui pameran-pameran budaya, kemudian pameran ekonomi kreatif, juga acara-acara kesenian atau festival yang kami gelar baik di daerah maupun di luar daerah. Kemudian berikutnya juga kami mengadakan kerjasama dengan institusi budaya dan pendidikan
di mana kami sering berkoordinasi dengan lembaga-lembaga budaya seperti museum, sekolah-sekolah ya, untuk mengintegrasikan wayang klitik ke dalam kegiatan edukasi budaya. Dan ini juga bisa menjadi media untuk memperkenalkan wayang klitik kepada generasi muda. Dan yang berikutnya adalah pengakuan dan penghargaan. Ini kami sering memberikan penghargaan kepada komunitas atau pengrajin yang berperan aktif dalam melestarikan wayang klitik, dapat menjadi bentuk apresiasi kami untuk memotivasi mereka untuk selalu berkarya. Dan kemudian yang terakhir adalah pembinaan yang berkelanjutan, ya, di mana pembinaan yang kami lakukan tidak hanya satu kali, akan tetapi pembinaan yang berkelanjutan dengan evaluasi dan pendampingan secara rutin. Jadi kami juga sering melibatkan para ahli untuk memberikan bimbingan dan pelestarian budaya ini. Ya, rencana aksi untuk melestarikan wayang klitik di Kabupaten Kudus selama 5 tahun ke depan dapat melibatkan beberapa strategi penting, ya. Beberapa usulan yang mungkin akan kami terapkan diantaranya adalah mengadakan pelatihan bagi generasi muda, yaitu mengadakan program pelatihan bagi generasi muda untuk mengenal dan menguasai seni wayang klitik. Ini termasuk pelatihan dalang, pembuatan wayang, serta seniman pendukung seperti pengiring-pengiring gamelannya juga. Kemudian yang kedua juga digitalisasi dan promosi online, ya, diantaranya adalah digitalisasi pertunjukan, di mana setiap ada pertunjukan kita dokumentasikan dalam bentuk digital atau video, diantaranya adalah video, audio, atau naskah untuk disebarluaskan melalui platform digital seperti YouTube, media sosial, atau situs web khusus. Kemudian juga aplikasi dan game edukatif, dan berikutnya juga revitalisasi dan inovasi kreatif, yaitu yang pertama adalah revitalisasi bentuk seni, ya, memperkenalkan inovasi dalam pertunjukan wayang klitik, misalkan dengan menggabungkan teknologi visual atau multimedia untuk memperkaya pertunjukan tanpa menghilangkan esensi tradisionalnya. Ya, kemudian juga mengadakan kolaborasi dengan seniman modern, melibatkan seniman modern untuk menciptakan karya seni yang menggabungkan wayang klitik dengan elemen seni kontemporer seperti seni instalasi atau pertunjukan tari modern. Kemudian juga mengadakan kolaborasi antar lembaga, yaitu kami mencoba untuk membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan dan budaya, yaitu dalam rangka mendorong kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, museum, dan lembaga budaya dalam mendukung pelestarian dan pengembangan wayang klitik. Juga kita berharap ada dukungan dari pemerintah dan UNESCO. Ini mengupayakan dukungan berupa finansial dan program pelestarian dari pemerintah pusat, kemudian Kementerian Kebudayaan dan UNESCO untuk menjadikan wayang klitik sebagai warisan budaya yang dilindungi. Kemudian yang terakhir adalah pameran dan festival budaya, dan ini sudah sering kami lakukan di setiap tahunnya, yang mengadakan festival tahunan yang khusus menampilkan pertunjukan wayang klitik baik di tingkat lokal maupun nasional sebagai cara untuk terus-menerus mempromosikan dan menarik perhatian publik. Kemudian mengadakan pameran keliling, ya. Kalau bahasanya anak-anak muda itu namanya opor bebek gitu. Menyelenggarakan pameran keliling ke berbagai daerah, atau bahkan kalau dimungkinkan nanti juga akan kita pamerkan sampai ke luar negeri, ya, untuk memperkenalkan wayang klitik kepada masyarakat yang lebih luas. Dan dengan rencana aksi seperti ini diharapkan wayang klitik dapat terus berkembang dan relevan di tengah tantangan zaman, sehingga tetap lestari dan dikenal oleh generasi masa depan.
Dengan rencana aksi seperti ini, pemerintah Kabupaten Kudus mendukung secara penuh wayang klitik Wonosoco menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, sehingga tetap terus berkembang dan relevan di tengah tantangan zaman dan tetap lestari serta dikenal oleh generasi mendatang.